yang rada sensitif kan di kita ini yang termasuk ada orang yang meninggal tahlilan, ada uangnya tahlilan, yang nggak ada duitnya nggak usah tahlilan, beres, ngapain capek-capek ngutang ke sana sini. Ibu kalau ada uang tahlilan, yang nggak tahlilan ya sudah, memang Nabi tidak nyuruh kita seperti itu. Nah jadi yang tetangga-tetangga nggak usah nyinyir gitu. Nah nggak tahlilan kayak nguburin kucing cina gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya, karena Islam tidak mengajarkan demikian. Baik Bapak Ibu, itu ya yang pada intinya adalah Allah itu maha lembut, suka terhadap kelembutan, dan akan memberi sesuatu kepada orang yang lembut, apa yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kasar. Sederhananya Bapak Ibu ya, kalau ibu melihat atau mendengar berinteraksi dengan orang-orang yang ucapannya lembut, tidak kasar, secara otomatis kan kita sudah nyaman. Pasti kita nyaman Bapak Ibu ya, dibandingkan kita bergaul dengan orang yang bahasanya, sifatnya kasar. Kita pasti nggak nyaman. Ibu punya suami yang kasar dan nggak bakal nyaman. Ibu punya suami yang lemah lembut, pasti nyaman. Walaupun dalam rumah tangga pasti ada saja yang namanya ujian dalam rumah tangga. Selembut-lembutnya suami ibu udah pasti namanya rumah tangga kayak ada cekcok nang. Selembut-lembutnya siapa pasangan pokoknya atau siapapun, pastilah nanti ada ujiannya. Sehingga Bapak Ibu, kalau apalagi Nabi itu lembut sekali Bapak Ibu. Beliau tidak kasar. Kecuali kepada orang-orang kafir yang memerangi, beliau kasar, keras, tegas beliau. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak suka dikasarin, jangan kasarin orang. Kalau kita nggak suka ngedengerin orang berbicara kasar, kita jangan suka berbicara kasar, walaupun bercanda nih. Tapi ada terkadang satu lingkungan Bapak Ibu bahasanya kasar terus, tapi nyaman-nyaman aja. Terus kita masuk misalkan ke lingkungan tersebut, akhirnya nggak nyaman kitanya. Jadi beda Bapak Ibu, lingkungan kita ini tergantung lingkungan kita. Kalau kita, dan tidak mungkin ya singa itu atau tikus memimpin singa. Singa juga nggak mungkin kumpul-kumpul sama tikus atau sama rusa, enggak. Pasti singa sama singa. Berarti karakter kita ini tergantung dari lingkungan kita. Sekali lagi, intinya adalah kita harus berbuat lemah lembut kepada saudara kita. Namun, ada terkadang intonasi-intonasi yang padahal orang tersebut itu lembut, dengan bahasanya rada tarik ngomongnya. Kayak di kami, Bapak Ibu ya. Di kami itu, kalau kami berbicara, kayak orang berantem. Bahasanya itu nadanya tinggi. Tinggi bukan ngejatuhin orang sebenarnya Bapak, bukan. Memang karakter bahasanya begitu. Kalau orang Sumatera tarik kalinya. Orang Sumatera tarik ngomongnya. Makanya kalau kita belum terbiasa, kesel ke orang. Padahal belum tentu hatinya seperti itu. Nah, jangan langsung judge orang Bapak Ibu ya. Tergantung geografi lah tempat tersebut. Termasuk juga saya kan udah lama nih di Jawa Timur. Lalu kemudian ketemu sama orang Jakarta. Saya kira orang Jakarta songong-songong. Cara ngomongnya kan begitu tuh. Kesel sayanya. Padahal dan memang kayak gitu cara ngomongnya. Nah, pentingnya kita bergaul Bapak Ibu ya, biar tahu kultur masing-masing gitu. Letak geografisnya kan berbeda-beda ya. Dan orang Sunda mah sudah bagus. Dulu tapi awal-awal mah bagus saya dengarnya. Namun sekarang mah banyak yang kasar-kasar. Anak-anak kecil juga karena kasar sekarang Bapak Ibu. Beda dengan dulu tahun 2010 ya. Saya ke Garut. Orang-orang teh bagus bahasanya teh lemes. Sama kayak yang di TV gini. Di SCTV kan dulu suka nonton. Oh bener ya. Akhirnya pas ke Garut, iya ya kayak yang di TV bahasanya, nah, punten gini gitu. Sekarang beda, sudah terkikis bahasa-bahasa yang lemes gitu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, hadis 640
41 42 3 ya. Pendek-pendek soalnya ini mah. Ya, 40 dulu. 6 40. Baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekarang ini ya melihat misalkan orang teh lewat bertato, full tatonya, wajahnya ditato, matanya juga ditato semua. Ini telinganya bolong. Kita lihat di masjid lewat, kebanyakan di antara kita pasti berpikirnya negatif. Selalu ketika kita melihat dia itu, wah nggak baik ini orangnya, nggak baik. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu ya. Lihat tato Nabi. Nabi mah kalau kita maunya orang jalan saja sudah negatif pikiran kita. Nabi, ada seseorang laki-laki yang kencing di masjid. Kencingnya di masjid, bayangin. ID kita mah udah langsung digeplakkan orangnya. Kalau Nabi, biarin dulu. Kasihan kalau pipisnya setengah kan, langsung para sahabat mau nonjok dia. Kan kasihan. Kata Nabi, biarin dia selesaikan dulu hajatnya. Sampai beres dia pipis Bapak Ibu di masjid. Maka kata Nabi, ambil air seember, bersihkan air kencingnya tersebut. Nabi nggak marah. Kalau kita ngelihat orang tatoan saja lewat di sini udah kemana-mana pikiran kita. Ini Nabi, para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang kencing. Kencingnya di mana Bapak Ibu? Di masjid. Nah, para sahabat sudah geram ini Bapak Ibu. Nabi mencegah para sahabat. Untuk apa? Supaya si laki-laki ini bersihin, selesaikan dulu dia pipisnya. Bayangin akhlaknya Nabi, kelembutannya Nabi Bapak Ibu, beda dengan kita. Selanjutnya juga di sini ya, permudahlah dan jangan mempersulit. Kata Nabi, kalian itu diutus untuk mempermudah, bukan mempersulit. Pun juga Nabi Bapak Ibu. Makanya syariat ini jangan dipersulit. Sederhana syariat, ya, jangan dipersulit. Kita justru mempersulit diri sendiri. Padahal zikir misalnya, zikir sudah diajarkan oleh Nabi. Kita capek-capek bikin zikir, harus sekian kali. Padahal kan gak diajarin. Selesai padahal kita yang membuat diri kita susah. Seakan-akan Nabi zikirnya kurang begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau zikir-zikir yang sekiranya membuat kita mumet, membuat kita atau ada hitungan-hitungan tersendiri. Dulu nih kan biasa begini, kalau hari Jumat baca zikirnya ini sekian ribu kali. Kalau hari Sabtu baca zikir ini sekian ribu kali. Padahal semua itu nggak ada Bapak. Ya makanya ikutilah zikir yang diajarkan Nabi, selesai. Tidak usah mempersulit. Pun juga yang rada sensitif kan di kita ini yang termasuk ada orang yang meninggal, tahlilan ada uangnya, tahlilan. Yang nggak ada duitnya, nggak usah tahlilan, beres. Ngapain capek-capek, ngutang ke sana sini. Ibu kalau ada uang tahlilan, yang nggak tahlilan, ya sudah memang Nabi tidak nyuruh kita seperti itu. Nah jadi yang tetangga-tetangga nggak usah nyinyir gitu. Nah nggak tahlilan kayak nguburin kucing, cina gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya, karena Islam tidak mengajarkan demikian. Namun ada yang tahlilan, tong mamaksakeun. Jangan dipaksakan. Ada duit silahkan. Enggak ada, sudah cukup. Doakan oleh ibu sendiri. Ibu sholat doakan, karena itulah yang akan bermanfaat buat mayit. Sip. Tos, 2 ya. Nah ini dia salah satunya di antara nasihat Nabi Bapak Ibu ya. Karena ada seorang laki-laki yang datang ke Nabi, ya Rasulullah nasihatilah aku. Apa kata Nabi? Jangan marah. Terus laki-laki ini berucap, nasihati aku ya Rasulullah, jangan marah. Dia ulang lagi, nasihati aku ya Rasulullah, jangan marah, kata Nabi. Berarti nasihatnya adalah jangan marah. Jangan marah. Bukan berarti ibu kalau melihat kemaksiatan ibu nggak marah. Beda tempatnya itu. Ya, ibu misalkan baca hadis ini, oh jangan marah. Anak ibu ngelunjak nih misalnya, pukul-pukul, ibu diem aja. Karena saya baca hadis, Pak Ustadz, hadis Nabi, jangan marah, jangan marah. Itu bukan tempatnya. Ibu melihat kemaksiatan, padahal ibu teh mampu. Tapi ibu biarin misal, karena sudah baca hadis
Hadisnya apa? Jangan marah. Itu salah tempat. Ya, maka kalau ibu melihat kemaksiatan, ibu marah. Marah berarti itu cerminan bahwa ibu masih normal. Ya, berarti ibu masih berpegang teguh kepada kebenaran. Sekali lagi, hadis ini maksudnya adalah seseorang yang sifatnya suka marah-marah terus, maka kudu diredam. Makanya ibu kalau marah, kata Nabi, duduk. Kalau udah duduk masih marah-marah terus, wudu. Kalau masih marah terus, tidur sebentar sambil wudu. Ya bangun-bangun bakal hilang nantinya. Marah ini Bapak Ibu sifat manusia. Wajar nggak kalau ibu marah? Wajar. Jangan sampai saya emang nggak mau marah, gimana pun juga saya digimanain juga nggak bakal marah karena saya baca hadis Nabi jangan marah. Itu penggunaannya salah, tempatnya salah Bapak Ibu ya. Nah makanya sekali lagi membaca hadis jangan mentahnya, perlu ada penjelasan dari guru-guru kita supaya kita paham makna apa yang kita baca.